Yu 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 yu. Nami. Tempat handphonenya dong. Yo. Selamat malam semuanya, ini yang lagi viral kali ini. Jadi ceritanya banyak sekali orang yang sekarang ini lagi viral nih. Tengok dulu lah viral. Ada Surabaya. Sampai sahur bang live-nya. Enggak lah, gila ya. Ngapain aku sampai live, sampai sahur. Nyari lagu dulu lah. Oke, jadi ceritanya guys, ini aku tadi kan lagi disuruh membahas tentang ikan yang terkopek. Jadi ada beberapa oknum yang mengkopek ikan katanya. Jadi ini sekarang lagi viral mengenai pengkopekan ikan. Jadi nggak tahu nih mana ikan yang dikopek, mana yang tidak, benarkah atau tidak, ya kan? Tapi ini kebetulan gue tadi barusan live di tempatnya siapa itu ya? Ikutan live di tempatnya Siliwangi tadi. Terus membahas tentang ikan yang dikopek, ya kan? Nah, aku ada satu ikan nih, ada 3 ikan aku dapat. Jadi mau kita tengok apakah ini ikan dikopek atau tidak. Itu dulu deh gitu kan. Nah kebetulan yang punya ikannya bersedia untuk, maksudnya dia konfirmasi kalau itu ikan nggak dikopek gitu. Jadi kenapa gue live? Karena untuk kita sama-sama mengedukasi diri kita untuk masalah ikan yang dikopek di percupangan. Gitu ya. Oke, lagu kecilin, siap. Jadi udah nangkep ya poinnya ya. Jadi di sini belum ada tuduh menuduh, tapi kita lebih membahas tentang ikan yang terkopek. Seperti apakah ikan yang terkopek? Bagaimana membedakannya? Gitu kan? Jadi tidak bisa kita main langsung. Wah ini ikannya dikopek, ini ikannya dikopek, gitu. Kan kasihan juga kalau ternyata enggak gitu kan? Ngerti nggak maksudnya? Oke, ada golden cupang. Ada di golden cupang ya, kita naikkan dulu di golden. Oke, jadi kita akan bahas tentang itu. Aku nggak lelang hari ini, dan memang aku berapa hari ini nggak lelang. The golden cupang. Gokil. What's up, ma bro? Makin hari makin ganteng, my bro. Ada 3 cupang luar biasa, bro Den. Jadi ceritanya kan lu udah tahu belum? Ini lagi viral tentang ikan tuh di kopek-kopek sisiknya jadi Wah, seperti avatar gitu. gue nggak setuju banget itu, bro. Itu Ya tunggu dulu sebelum kau nggak setuju. Kau tahu nggak cek beritanya? gimana? Coba ceritain. Gue cuma tahu kita bisa mesen apa inisial kita bisa dibentuk, dibikin ala-ala avatar. Tapi itu bukan real mutasi, cuman karena dikerok-kerok gitu kan. Betul, jadi itu betul banget. Jadi secara berita kayak gitu. Cuma kan sekarang gini sulit banget buat kita bisa membedakan mana tidak, mana iya, karena kita masih pengetahuannya awam. Dan kemudian yang berbahaya adalah ketika ternyata ikan itu tidak dikopek, orang-orang yang memiliki ikan itu kan rugi dong bro. Ngerti nggak Betul, maksudnya? pas betul. Iya kan? Nah, kasihan juga orang yang sudah ngebreed atau kemudian berusaha untuk bisa mendapatkan hasil ikan seperti itu, terus dibilang, wah ikannya dikopek, gue nggak mau beli. Kan kasihan, ngerti nggak? Bener, bener. Nah, Oke. lo ada contohnya sekarang? Gue ada contohnya, ini ikan gue beli dari orang, dan orangnya nanti mau naik live sama gue, jadi kita dengerin dulu penjelasan dari dia, apakah ikan ini seperti apa, mutasinya seperti apa, dan lain-lain. Oke, itu dulu ya. Siap, Jadi siap. kita Oke. jangan dulu nih guys, karena tidak baik. Kita tidak boleh langsung main nuduh, wah ini semua ikan dikopek. Kalau semua ikan dikopek, ya nggak gitu juga jalan ceritanya. Betul, memang ada yang real dari mutasi dan terbentuk seperti itu. Betul. Oke? Jadi lu gue Ya, turunin dulu, gue naikin dulu siap. orangnya. Ah, Thank you, bro. ya. Thank you. Thank you bro. Sukses Thank terus, you. bro. Sukses terus, gue Thank you. The dukung. Golden Cupang. Dan golden. Bye. Nanti ada avatar kretek-kretek kan. Oke? Jadi kita coba panggil. Ayo Bang Den. Nah ini ada Beta Fish. Oke.
Kita undang dulu Betafish IDM. Nah, coba kita naikkan Betafish IDM. Jadi Betafish IDM ini mengaku kalau ini ikan milik dia yang ada depan gua. Dia akan mengkonfirmasi bahwa ikan ini adalah hasil ikan breednya dia. Dan dia akan menjelaskan proses mutasinya. Halo, Dan Mister halo, Denny, halo Bu. Bang Den. Nama lu siapa? Nama Dandi, Bang Den. Nama Dandi. Dandi, jadi kan ini kan lagi isu viral tentang ikan yang dikopek-kopek. Nah, itu dia. Betul. Ini kita nggak senangnya di sini nih. Betul, satu-satu. Jadi gua pro dan kontra jadinya betul. kan. Jadi gue jelasin dulu kepada penonton bahwa gue beli ikan itu dari si Ala ya. Nah, si A ini gue tanya, ini ikannya aman gak bro? Dia bilang ini aman. Aku udah tanya kepada sellernya. Nah, sellernya itu Betafish IDM. Yes. Betafish IDM itu mengaku bahwa ini ikan hasil breedingan gua, betul ya? Ya. Ini ikan hasil breedingan gua, Bang Den. Enggak, itu petani saya, cuman idenya gitu loh. Ya, siap. Jadi idenya. Ikan ini sumbernya datangnya dari Betafish IDM. Jadi kita jangan buruk sangka dulu, biarkan. Ya, benar itu. Harus klarifikasi. Betul, menjelaskan tentang ikannya yang ada di depan gua. Jadi kita sama-sama biar dengerin penjelasan, oke? Gua kasih lihat ikannya dulu ya. Oke, jadi ini ikannya ada depan gue. Tolong bantu. Nah, ini ikan jenis half moon. Menurut gue bagus. Yes. Menurut gue bagus. Oke, kelihatan ya. Menurut gue bagus. Dan rintik-rintiknya juga enak. Nah, itu karena masih mutasi itu. Oke, jadi nah ini ikan half moon dengan rintik di badannya. Jadi sekarang ini bro, banyak banget orang yang berspekulasi semua ikan dikopek. Oh, berapa? Iya benar, gini Bang Den, gini jadi Bang ya. Jadi langsung aja mungkin ya. Gini ya. Monggo. Ini kita gara-gara nggak ketemu di Dedol 3 ini. Di Dedol pertama kau udah tamat. Jadi kita sama, saya kru, Bang Denny kan sebagai aktor, saya kru filmnya gitu loh. Nah, jadi sekarang ini kita fokus di perfilman lagi, percupangan ya. Jadi kayak gini Bang Den. Tadi saya juga udah ngeliat di seller-seller gitu, maksudnya yang mengatasnamakan batik-batik apa segala macam itulah yang ada apalah pokoknya. Nah, jadi gini, kalau ikan punya saya tadi, ini kan saya ngomongin ikan saya aja ya. Iya. Kenapa ikan itu bisa seperti itu? Kita ngomongin ikan ini aja karena ini kan iya benar. Saya soalnya nggak mau gibah, males capek. Benar-benar kita nggak ngomongin nanti, ikan lainnya. Iya, nanti dibuat sinetronnya nanti bingung kita. Jadi gini Bang Den. Kena azab. jadi begini Bang Den ya. Jadi ceritanya ini asli ikan crossingan. Kenapa saya bilang crossingan? Satu, si indukan ini dari Black Mamba atau Black Samurai. Oke, gue satu itu poinnya. Ya, biar lu sembari. Iya, benar. Lanjut. Nah, satu ini ikan dari Black Mamba atau Black Samurai. Di crossing sama plakat namanya Cooper yang dibilang ada orang nyebutnya Avatar Cooper gitu loh. Iya. Ini di crossing ikan ini. Nah, kenapa saya bilang ikan ini sebenarnya nggak banyak Bang Den? Iya. Ya. Jadi ikan ini di breeding hasilnya itu cuman sekitar itu 80 ekor lah, sekitar segitulah. Nah, yang jadi seperti ini itu cuman 20 ekor. 20 ekor ke atas lah. Nah, sebagian ikan ini ada yang cuman ngegaris, ada nanti saya tunjukin sampel yang bagusnya gitu ya. Iya. Nah, jadi ada yang benar-benar ngerintik. Nah, kenapa sebagian orang ngomong ini seperti HM Avatar Cooper? Karena emang crossingan gitu loh. Iya. Tuh. Nah, karena emang crossingan gitu loh. Makanya banyak sekarang yang berasumsi lain gitu loh. Oh, enggak ini dikerok gini-gini. Saya ini bingung loh Bang Den. Jujur ya ini ya. Profesi saya ini saya bilang kita sama-sama di entertain. Bang Denny aktor, saya kru. Kan gitu loh. Nah, kalau masalah dikerik-kerik itu jauh dari kemungkinan saya. Karena apa? Saya mau ikut kontes SNI aja, cara nyalonnya aja saya bingung. Benar. Ya. Nah,
Itu makanya, apalagi mau dikerik-kerik. Nah, kenapa Bang Denny bilang apa kok sebagian sisiknya ada yang apa kayak putih, kayak luka. Nah, Ya, saya kasih contoh. Mohon maaf ya, saya kasih contoh dulu nih. ya nggak apa-apa Nah, ini ditanyakan. betina. Nih, ini contohnya nih. Kenapa bisa putih? Karena mutasi. Nih, ini betina ya. Nah, disamain. Tolong mohon maaf disamain saya zoom ya. Bisa nggak ini di zoom? Nah, tuh, ini betina. Sama nggak sisiknya? Hampir sama nggak putihnya? Tuh, ini mutasi Bang Den. Ini Tuh, female-nya. Iya. nah, female mutasi. Iya, Tuh, ya. Jadi clear gitu loh. Maksud saya, kadang orang kan emang boleh lah, maksudnya ada rasa curiga gitu. Karena sekarang ini lagi gempar-gemparnya itu loh Bang Den. Yang betul. dikerok-kerok itu kan. Nah itu makanya di sini saya mau mengklarifikasi ikan saya aja yang dibeli oleh Bang Denny Sumargo gitu aja. Betul. Nah Kalau itu maksudnya. kalau indukan male-nya ada dia? Lu ada? Nah, ini awal indukannya ya. Tunggu dulu. Karena ini kan udah Udah gitu loh lama ya. juga ya Udah lama gitu loh. Nggak sengaja gitu. Karena kita kan jiwanya seni. Iya. Namanya di dunia itu kan harus punya seninya gitu loh. Iya. Tunggu dulu ya, bentar ya. Yang komentar tolong santai biar orang bisa jelaskan lebih enak. Jadi kalaupun kita punya buruk sangka kita Nih, dulu awalnya nih. supaya orang juga Indukannya nih. Ini dia bisa. bilangnya ngomong sama saya mamba awalnya. Tuh, Ini awalnya. ya. Awal, ini jantan. Nah, di crossing seperti ini female-nya. Tuh, Oh, betina. jadi itu Makanya, induknya nah gini yang Bang Den. sekarang Saya anaknya ya, ah, ah. anaknya yang female ya. Nah, iya makanya nih saya punya ininya. Punya ada yang apa namanya sebagian mirip gitu. Ini ekor pendeknya karena di crossingnya keplakat gitu loh. Ini ekor pendeknya jadi biar kelar semuanya gitu loh. Ini ekor pendeknya. Oh, ini ekor pendeknya. Oh, kenapa dia sisiknya bisa begitu? Ya Allahu alam kalau saya mah emang rezekinya mungkin ya. Iya. Tuh. Jadi berarti indukannya Mm-mm. HM male-nya Iya, yang female-nya ya, plakat. plakat ya Heeh. berarti. Iya. Ya. Makanya ada yang seperti ini. Tuh. Ini Tuh yang ekornya pendek jadinya kan? anak-anak Nah, ke plakat ya. pendek kan jadinya ekornya. Tuh Iya. gitu Bang Den ceritanya. Jadi ini saya bukannya sok jadi guru atau gimana. Mungkin ini karena jiwa saya berimajinasi. Mungkin ini Allah tunjukkan gitu. Tuhan tunjukkan ikan seperti ini di saya gitu. Iya. Jadi ini ikan yang satu Hmm. line dengan ikan yang HM yang ada di depan Benar. gua ya. Benar. Ya. Nah, seperti apa yang mirip banget seperti samurai ini? Tunggu dulu ya. Ini pencahayaannya kurang, mohon maaf ya Bang Den ya. Nggak apa-apa, santai-santai. Udah Hmm. lah. Nah, ya. Nah, ini karena dia garisnya di atas. Tunggu dulu nanti Lu cahayanya. ada lampu nggak di situ? Ini nih lagi saya kasih cahaya. Minta tisu dulu tuh. Dari depan cahayanya biar kelihatan. Soalnya agak gelap di gambar. Iya, emang sinyalnya juga ini nggak support. Habis hujan nih kali. Nah, Tuh. ini lumayan. Jadi dia Ya. di atas, tuh. Jadi dia emang di atas, tuh garisnya ya. Kalau emang ini dikerok, nggak mungkin seperti ini, Bang Den. Tuh, ya. Ya. Ini real ya. Ini real genetiknya crossingan ya. Terserah kalau orang mau berasumsi lain itu hak mereka gitu loh. Iya. Tuh ya. Oh. Iya. Nah, jadi itulah yang maksudnya kita ini klarifikasi mana yang kerokan, mana yang tidak gitu loh. Iya. Dan mungkin di sini mungkin ada petinggi-petinggi ataupun suhu-suhu cupang ya, mohon maaf. Ini karya saya gitu loh. Iya. Ya. Ya, dan setiap orang punya hak untuk membela dirinya. Dan menurut gua kita harus sama-sama transparan ya. Jadi jelas. Iya benar, harus begitu Bang Den. Karena kita ini negeri demokrasi. Jadi emang orang ada yang suka, ada yang enggak gitu loh. Iya, karena kan biar gimana kan sekarang gini bro. Kalau misalnya ikan ini memang hasil crossingan kan capek-capek di crossing. Benar. Ya kan? Waktu, tenaga, investasi, itu. pikiran, dan kalau memang ternyata nggak dikopek kan terus akhirnya merugi gara-gara itu kan kurang enak juga. Woi, jelas Bang Den. Ibarat kata itu ya kalau kita udah berjuang tuh, kita lagi
sebuah kita bikin perfilman apa film itu mati di jalan tuh sakit hati Bang Den. Udah pulang pagi kan ngerasain lah Bang Den. Iya benar. Iya kan? Jadi Dedol satu ngerasain di Lenteng Agung. iya, tapi lu berkeberatan nggak kalau ada yang mau mendebatkan hal itu, lu berkeberatan nggak kalau ada? Ya bebas. Kalau saya Oh, bebas. Kalau saya jadi bebas. tadi udah penjelasan dari Hmm. betafish.idm, kita hargai Ya. penjelasannya. Masalah kebenaran itu nanti kita lihat nanti. Jadi kalau ada Hmm. ingin debat dari para suhu-suhu atau guru-guru yang lebih ngerti, Iya, monggo kalau saya katakan. jujur ya Bang Den ya, kalau Hmm, saya jujur, bukannya saya suhu, bukannya saya guru, saya cuman berimajinasi karena aslinya pekerjaan saya emang di dunia perfilman. iya, Jadi, siap. nah ini karena kita hobi juga, nah jadi inilah maksudnya saya benar-benar saya dalemin gitu loh. Iya. Mm-mm. Kalau ada yang ingin naik untuk meminta penjelasan atau masukan, monggo silakan ya. Iya bebas. Kalau saya ini mohon maaf ya untuk 1414 nih follow apa viewers. Ini mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Senterin. Dia kurang lampu di sana, Cupang Babe. Mending dari gua aja lah. Ini gua Nih, bantu. tunggu dulu nih ya. Ini lampu udah saya ini nih. Tuh, Nah, ya. Tuh. Cuman sinyalnya doang support apa enggak ini. jadi ini ikan yang punya gua di atas sama yang di bawah ini satu line. Jadi apa lagi namanya ikan ini tidak dikopek. Jadi dia itu adalah hasil Heeh. dari mutasi ya. Makanya saya jual pun nggak ada saya ngomong-ngomong batik Bang Den. Nggak ada. Ya, Ini itu saya istilah namakan itu hanya sebenarnya masalahnya bukan di masalah batik atau enggak. Itu kan hanya istilah. Heeh. Cuman yang Iya dipermasalahkan benar. apakah dikopek atau tidak karena akhirnya itu menjadi sebuah pembahasan yang mengarah ke negatif kan. Iya benar itu benar. Gitu. Sekarang kan dengan adanya hal seperti ini kan nama baik atau apa value daripada ikan ini bisa menurun, Bro. Iya Ya sih. kan? Ya begitulah. Itu harus ada yang harus ada penjelasan supaya ikan ini tetap lagi gitu. Nah, ini ada yang bilang, maaf Koden, tapi kok ada bagian yang kelihatan kayak luka gitu katanya. Maaf kalau Nah, misalnya salah lihat. nah Nah, itu itu tadi kan kita udah jelasin Bang Den. Tadi kita udah seperti jelasin namanya ikan itu kan ada mutasinya gitu loh. Karena iya, hasil crossingan. Nah, karena mungkin sisiknya dia apa namanya udah pudar gitu kan. Nah, itu dia ngeluarin namanya ikan kan ada namanya selonya gitu loh. Nah, itu iya. mungkin yang jadi permasalahan itu mungkin Bang Den. Apa mungkin kita Tuh. lebih baik tanya ikannya langsung ya? Bisa kasih clip on dulu. Karena ikannya mungkin lebih bisa menjelaskan kali ya. Iya, Jadi iya. gimana guys? Nah, sudah cukup belum penjelasan dari Betafish IDM? Atau Ah, kalian mungkin ada yang pengen bertanya lagi sebelum kita ke hal yang lain? Ada yang perlu penjelasan lagi? Mohon undang Mozaik bersama Kombeta. Kombeta ada di sini nggak? Mozaik ada di sini nggak? Karena sebenarnya masalah kayak begini yang lebih mengetahui itu si ikan langsung ya. iya, Karena makanya ikannya itu ini yang terzolimi. kalau kita ini bisa ngomong sama ikan enak Bang Den. Oh iya, saya dikorek apa dikelopek gitu. Enggak, saya real katanya. Nah, bro, bagaimana bagaimana caranya sekarang gini loh. Ini kan kalau gue baca komentar, ini pada nggak bisa percaya. Gimana caranya membuat orang percaya sekarang? Ini agak sulit ya mereka. Sulit. Gini sulit. Kenapa? Saya bilang kenapa? Negeri kita ini kan demokrasi, ada yang suka, ada yang enggak, gitu loh. Ada yang pikirannya. Makanya saya minta cuma satu kata doang.
orang yang bijak itu mampu menghargai pendapat orang lain. Udah intinya gitu aja Bang Den. Tuh. Betul. Jadi Nah, saya ini pendapat saya begini, kalau emang dia bijak dia bisa nerima, kalau emang dia nggak nerima ya udah terserah. Kalau saya simpel orangnya. Tuh. ya. Nah, ini kan ada yang nanya main Betaviz Kodensu itu beli atau didonasiin atau gimana? Itu saya beli. Itu saya beli. Ya. Dan saya mempertanyakan ikan itu kepada IBM dan dia sudah menjelaskan. Nah, kebetulan karena sekarang lagi marak ikan di kopek-kopek, kita ingin Nah sama-sama itu. belajar. Kita ingin sama-sama belajar tentang apakah ikan itu dikopek atau tidak, seperti apa ikan yang dikopek, dan mana aja ikan yang dikopek, kan kita pengen belajar. Karena imbasnya kemana-mana. Ada beberapa Benar Bang. seller besar juga ikut terkena gitu. Coba kita undang ya. Ada siapa di sini ya? Combat Beta. Oke, kita coba undang Combat Beta ya. Izin ya. Siap. Oke, jadi kita akan coba untuk berdialog ya, berdialog dengan santai gitu ya. Ini saya lagi undang Combat Beta ya. Gitu. Karena ada beberapa orang yang tidak percaya bahwa ikan batik itu ada. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Bet. Siap. Om Combat Beta. Siap, Bang. Jadi di sini ada Betaviz IDM. Dia menjelaskan tentang ikannya dia sendiri. Nah, tadi kan Om mungkin baru masuk atau udah ngikutin? Udah ngikutin. Sebentar. Nah, ini kan lagi viral tentang ikan yang dikopek. Ya. Nah, aku izin bertanya kepada Om Combat Beta, menurut Om ikan yang tadi dikopek atau tidak? Analisa ya. Bukan menuduh. Nih, Ya, ikannya ya, analisa. Om Bet. Analisa aja Om Bet nih, saya liatin tuh. Kalau analisa murni kope. Analisa, kenapa Om? Kenapa analisanya mengarah ke dikopek sisiknya Om? Yang atas lebih dominan. Atas lebih dominan ya? Kenapa Om? Boleh dijelaskan? Karena dia lebih halus. Itu kalau yang atas itu analisa nih ya, ini bukan menuduh. Iya, benar. Ya. Ya. Mm-mm. Ini kan yang ditanya apanya. Jadi itu kalau analisaku itu kopean ataupun batik ataupun congkelan. Berarti tidak murni sebuah mutasi Om? Tidak. Alasannya apa Om? Kalau dilihat dari kondisi ikannya? Beda deh Bang. Dia kalau kami Beda, pemain ya? hitam, kami pemain hitam tuh paham. Karena kerjaan kami tahunan di sini. Di hitam ini kerjaan kami bukan 1 hari 2 hari, tahunan. Jadi kami Ya. mengenali karakter fisik ikan itu bukan 1 hari 2 hari gitu. Ya, biar adil saya naikkan ikan yang lain ya. Biar adil Om, jadi biar enak kita tengok ya. Betaviz IDM, sabar dulu, nanti ada giliran berbicara. Iya, sini kita selamat. Nah, ini yang lain. Kita tengok sama-sama. Ini ikan dua. Ya, kita lihat. Cukup jelas nggak gambar saya? Cukup jelas ya. Ini sisi sebelah kiri dari ikannya. Nanti kita akan lihat kalau dia berbalik ke kanan. Oke. Nah, ini kanan ya. Oke. Oke, sudah cukup jelas. Saya naikkan 1 ekor lagi nih kalau udah cukup jelas. Om Combat, udah cukup jelas? Cukup. Oke, saya naikkan 1 ekor lagi ya. Oke, ini 1 ekor lagi. Jadi kita bisa sama-sama lihat supaya lebih clear, jangan hanya cuma 1 ekor ikan supaya jelas. Nah, ini ekor lagi. Bukan ini. Bukan Tadi. ini. Ini yang tadi, sorry. Bukan ini. Ini. Iya, ini. Kalau ini dia udah mau ngeblok dia posisi.
Positif. Positif congkel. Positif congkelan, gitu. Dari dasar apa Om Kombet menganalisa kalau ini positif congkelan, Om? Karena ini posisi kan dia dicongkel, dia mau ngeblok mengisi. Seperti itu. Apakah tidak mungkin kalau secara genetika, Om, dia bisa seperti ini? Enggak bang, ini makanya kan dibilang di Medan ini rata-rata semua pemegang berdaging black, ya. Jadi Iya. ini kan mamba, ataupun Iya. apa ya, samurai. Karena samurai dengan mamba itu dekat. Jadi Iya. samurai dengan mamba itu dekat. Dia kalau nyetak mamba keluar samurai. Iya. Dan sebagian base girl. Iya. Jadi ada cara kerja mamba ini dia memang mutasinya samurai. Iya. Ada kerjanya seperti mamba, dia totol bang, totol juga. Tapi umumnya itu dia sisiknya dia lebih apa ya bang ya? Dia lebih gelap bang. Nah, itu kalau dia kan serabutan bang, kayak serat mau bersatu dia. Iya. Kayak serat mau bersatu. Di situ bang menandakan ikan itu cukup PM bang. Oke, ya. Analisa ya bang, Analisa ya. Oke, silakan Betafish IDM dari Nah, analisa itu. kalau dari saya, saya terima pendapatnya Om Kombet ya. Terima kasih. Ya. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap ngomong emang ikan ini crossingan dan real. Saya berani sumpah apapun, saya real ini ikan crossingan. Saya bilang pertama tadi, ini dari mamba atau black samurai di crossing. Nah, mungkin itu ikan mutasi, saya nggak tahu. Namanya ikan black kan pasti mutasi, saya nggak tahu. Nah, jadinya seperti itu gitu loh. Tuh, saya murni real, saya nggak ngada-ngada, itu nggak ada yang dikopek-kopek, saya berani. Sampai taruhan saya berani ikan itu. Sampai kapanpun harga dirinya saya pertahankan gitu. Karena saya real. Tuh. Oke. Betafish Mungkin yakin nih Om Kombet Beta, biar sama-sama enak, solusi terbaik bagaimana? Kalau solusi terbaik itu sebenarnya gampang. Kalau memang pemain ikan, ya. Ini aku mau tanya bang, persentasinya berapa persen tuh? Abang dapat nyetak? dapatnya sedikit. Kalau ini dapatnya sedikit Om Kombet. Dapat 50 ekor, yang jadi itu cuma 20 ekor. Wih, itu udah cukup kuat bang. Itu kalau kekuatan genetik ya, kekuatan genetik 20% itu sudah luar biasa. Itu sudah mendekati genetik stabil. Iya. Nah, itu makanya makanya kalau mau pembuktiannya di breed. Itu pembuktian terakhir. Berarti kan pembuktian itu kan memakan waktu lama gitu. Tapi itu jalan satu-satunya, itu jalan tengahnya, jalan finish. Karena kalaupun diperdebatkan nggak bakalan ketemu. Benar. Iya, kenapa? Di satu sisi gini Koden, maaf ya. Saya juga yakin karena saya itu nggak ngerti namanya congkel-congkel. Saya yakin seumur hidup saya ya. Saya tahu main cupang aduan, saya tahu cupang hias gitu loh. Ini kita harus sama-sama berbaik sangka ya. Jadi kita tidak berburuk sangka, karena berburuk sangka hanya bikin kita berkelahi. Kita coba berbaik sangka. Benar. Akan sendiri kan, gitu. Sok, monggo. Enggak, aku ketawa nengok komen bang, bukan ketawain apa, aku ketawa nengok komen tadi. Iya. Gak apa-apa, emang harus lucu-lucuan Om Bet. Solusi lebih jauh untuk permasalahan ikan yang ada di depan saya kalau sudah selesai, kita akan berangkat ke obrolan berikutnya nih mengenai pengkopekan ikan. Jadi itu tadi lah bang, makanya kan aku bilang bang, kalau abang bilang dapat itu dia 20% ya? Berapa persen tadi? 20 ekor saya cuma dapat. Nah, sebagian ikannya ada yang kayak gini Om Bet. Dia jadi emang kayak samurai gitu modelnya. Nih, jadi dia rata di atas, garis di atas loh Om Bet, tuh. Nih, jadi ini udah full hitam ya, tuh. Jadi dia rata ke atas Om Bet. Tunggu dulu, ini ikannya begini lagi. Tuh, rata ke atas Om Bet. Tuh. Ya, bisa ngeliat sendiri ya, tuh. Hitam. Karena itu tadi dari proses mutasinya itu Om Bet. Ini mohon maaf nih sebelumnya. Karena kan saya ngeliatin perjalanan ikan ini gitu loh. Oke, Betafish IDM, aku ingin nanya, apakah mungkin ada orang lain yang bisa melakukan pengkopekan dari ikanmu? Saya nggak tahu, I don't know.
Saya nggak mikirin itu karena saya sendiri nggak pernah tahu gitu loh, baru viral-viral itu yang dikopek-kopek. Kan saya bilang tadi Koden, mohon maaf. Iya. Sekelas mau ikut kontes SNI aja saya gemeteran mau nganuin ikan tuh diajarin nggak ngerti caranya apa bikin ekor supaya 180 derajat, saya nggak ngerti gitu loh. Apalagi mau ngorek-ngorek itu gitu loh. Aku terima hal itu, tapi kan kita tetap logika. Jadi gini bro, kita berbicara ke sesuatu hal, kita boleh punya alibi, tapi kita beralibi. Oleh karena itu sebuah alibi harus dibuktikan oleh sebuah tindakan yang ilmiah dan juga ada pakar di dalam itu untuk bisa meluruskan alibi itu. Benar, ya. benar. Saya juga bisa bilang, wah saya nggak ngerti ikan. Ini ikan apa saya nggak tahu. Tapi kan yang tahu, mungkin saja saya tahu, tapi saya pura-pura nggak tahu. Bisa. Benar. Bisa. Tapi hal seperti ini janganlah menjadi sebuah hal yang akhirnya membuat pemilik ikan merugi. Kan gitu, Om Kom. Benar. Kita kan juga benar. semua orang cari nafkah juga di bidang percupangan, masing-masing punya tujuan dia masing-masing yang kita coba luruskan. Gitu. Jadi sekarang kita coba untuk mengerucut penyelesaian masalah yang paling bagus seperti apa. Coba dari Om Kombet Beta, penyelesaian masalah paling bagus gimana? Kalau penyelesaiannya kan tadi bilang Bang, kalau memang itu ya 20%, tadi katanya 30%, ini 20%, makanya pertama 20%, ini sekarang 20%, makanya kita udah nampak begitu kan. Nah, agak putus-putus suaranya, agak putus-putus. Halo, dengar ya. Bang? Ya. Tadi kan Abang bilang pertama 30%, ini tadi kutanya 20%. Enggak, dari awal saya ngomong 20%. Mungkin ini sinyal ya. Itu apa Bang Denny tahu tadi saya ngomong 20%-nya, 20 ekor itu tadi. 20 ekor itu tadi. Ya. Dari 50 ekor. Jadi dari 80, 20 ekor. Penjelasannya adalah dari 50 ekor yang jadi cuma 20 ekor. Itu pun belum, maksudnya itu bukan nggak jadi benar-benar yang dibilang Black Star Galaxy itu enggak, karena saya bilang ini crossingan. Saya bilang tadi ini ikan dari crossingan, yaitu tadi dibilang samurai mamba tadi ditemuin sama si plakat tadi, makanya si ekor yang apa namanya sebagiannya ekornya pendek tuh, yang belakang tuh. Tapi Abang bilang, aku tadi nanya nih Bang. Tadi female-nya ekornya kecil, tapi anaknya rata-rata ekornya lebar, gitu. Enggak, saya nggak ngomong. Enggak, maksudnya itu rata-ratanya Abang dapat ekornya lebar semua. Enggak, kecil dia itu kecil. Jadinya cuman analnya gondrong doang loh, Om Bet. Gimana ya, bingung ya. Jadi analnya cuman gondrong doang gitu loh. Gitu Om Bet. Makanya saya klarifikasi. Berarti tapi Abang cuman nge-breed cuman satu induk ini. Iya, cuman ini kan bereksperimen saya gitu loh. Jadi saya pengen tahu gitu loh, karena selintingannya kalau mau apa ngebreed sebelumnya ngebreed Avatar Cooper itu dari samurai, dari mamba, ketemuin ke apa koi, katanya dari ini ke ini, katanya begitu. Saya eksperimen di situ. Tuh. Nah, udahnya masuk lagi berita apa namanya ini congkel-congkel. Nah, saya jadi bingung gitu kan. Nah, kalau itu Om Bet. Kalau ikan Abang itu murni mamba, bukan avatar. Iya, saya udah bilang tadi. Kan saya bilang, ini hasil crossingan. Saya bilang kan tadi. Dari awal saya ngomong, Om Bet. Mohon maaf nih. Ya. Saya udah bilang dari tadi. Saya akuin gitu. Jadi gimana bagusnya? Berarti mau di-breed dulu nih? Bebas, itu tergantung. Ya. Bukan. Kita nih mau cari pembuktian apa mau cari cuman sharing? Itu aja. Ya nggak tahu ini. Kalau saya kan awalnya gini, Om Bet, mohon maaf ya. Sebelum apa namanya tadi kan apa untuk pembuktian ke Bang Denny kalau ikan ini benar-benar dari hasil crossingan ya saya jelasin gitu loh, bukan hasil congkelan gitu loh. Awalnya tuh, karena kan gini sistemnya saya ini jual juga kan dari, jadi saya jual ke Om Denny ini dari temen saya gitu loh. Jadi nggak pure langsung ke saya gitu loh. Nah gitu, maksudnya udahnya kok pas nyampe ada bekas apa katanya congkelan segala macem. Nah itu yang jadi permasalahan itu, padahal sebenarnya kalau yang saya tahu mungkin tuh lagi mutasi, saya nggak tahu gitu kan. Nah itu yang saya apa klarifikasi itu begitu Om Bet. Oke, gitu. ini ada naikkan Om Nuzaik.
Om Nuzaik. Apakah Om Nuzaik ada di sini? Nuzaik. Coba kita undang ya, Nuzaik ya. Bisa nggak berapa? Seru juga ya ngobrol-ngobrol. Nggak usah jualan. Kita coba undang Nuzaik Beta Genetik ya. Betul ya namanya ya? Nuzaik Beta Haris Genetik. Aditya aja bang, Haris Aditya aja naik kan bang. Asila, Haris. Asila aja. Asila Coba. aja naik kan. Asila. Oke, kita undang satu-satu ya. Karena enggak, ini kalau yang megang kalau bisa yang pakar hitam, jangan yang bukan pakar. Jadi bisa menjelaskan dengan benar nih. Oke, ini kebetulan udah naik dulu. Coba. Halo, Assalamualaikum. Saya udah keburu telepon. Om Nuzaik, halo saya Denny. Halo, Om Nuzaik. Nuzaik, halo. Ini di saya doang yang nge-lag apa semua nge-lag nih? Om Nuzaik. Enggak. Enggak ya? Saya turunkan dulu. Aman. Saya turunkan dulu ya, Om Nuzaik sebentar ya. Ini nge-lag soalnya, Om Nuzaik ya. Dia nggak bisa dengar. Oke. Kita coba undang dulu ke Asila ya. Asila, kita Ya. ke Asila. Naik kan Bang Asila, Bang? Kita ke pakar hitam dulu, habis itu baru nanti kita coba ngobrol sama Om Nuzaik. Asila apa Aida? Asila Beta Galeri ya. Seru juga. Ini kalau lelang banyak nih, kita bisa lelang ikan nih, banyak penontonnya. Tapi nggak ngebit juga biasanya. Penonton banyak nggak ngebit, percuma. Apa kita lelang aja ikan yang diduga ini? Lumayan dapat donasi ya. Iya. Coba kita undang Beta. Asila mana nih? Belum naik nih. Bang Asila, naik Bang Asila. Bang Asila. Mari. Malu tunjukkan wajah. Kita selesaikan ini. Nggak bisa ini. Om Asila Beta Galeri. Kita selesaikan nih masalah karena udah nggak betul ini. Asila Beta Galeri. Jadi Beta Face IDM dimohon juga sabar karena juga di sini ada keresahan daripada teman-teman pemain hitam. Iya. Karena Kalau saya nggak jadi masalah, Om. Nggak jadi masalah kalau saya, Om. Ini memang iya benar, memang. Tapi ini kan ini memang nggak jadi masalah sama Abang, tapi ini masalahnya dampaknya nasional dan Indonesia. Indonesia termasuk nanti kita pemasaran kita ke luar negeri. Jadi makanya di sini kita kupas tadi, Bang. Kita kupas semua itu. Halo. Ngelek aku. Halo, Bang, ngelek. Ngelek ya. Om, Halo. gimana masih ngelek? Yang bagus lah Bang sinyalnya, Bang Haris. Kau jual ikan banyak, kok masih begitu ya Allah. Haris. Bingung juga ikan kau udah kebeli 2 loh. Jelek ya, kita turunkan dulu ya, kita undang lagi ya. Kurang bagus nih hasilnya. Iya. Ya betul juga omongan dari Om Kombet Beta juga bisa diterima karena ini isu akhirnya akan bermasalah ke masalah import ya dan trustnya orang-orang untuk berbelanja terutama untuk lokal produk itu saya juga setuju. Jadi memang akhirnya menjadi sebuah keresahan terutama untuk para teman-teman yang hobi daging hitam dan breeder daging hitam. Karena Silakan. Karena begini Bang, kita tantang kabur Bang. Kita tantang nggak berani. Siapa tuh? Ya, yang buat ikan mati itu. Oh, ada orang lain lagi nih. Ya ada lah. Makanya Oke. Sabar. Satu-satu. Biar berseri. Biar panjang jalan ceritanya. Halo. Om Nasila. Astagfirullahaladzim. Sinyalnya muter-muter. Wah, jaringan jelek kali kok. Transfer itu apa itu? Halo. Transferkan pulsa itu. Transferkan pulsa kah? Isilah yang premium. Ikanku sampai capek ngedok loh depan nih. Halo, Bang. Nah, Assalamualaikum. Baris. Ngelek. Halo. Baris. Kombet. Aku minta serius nih. Oh, Aku nih minta serius.
Oh, iya iya. Oke, serius. Oke, oke. Kerahkan kemampuan abang untuk bangsa. Oh, oke. Ya, ajar. Oke, silakan Om Asila dijelaskan. Tadi udah lihat ikannya apa mau lihat lagi? Coba lihat ikan abang lagi, Bang. Nah, Oke, ini lagi ya. udah. Kalau bisa, udah bang. Hajar dia bang. Sabar, jangan memprovokasi, tenang. Enggak, maksudnya bukan hajar apa bang, bercanda, jangan serius. Iya, Karena Medan biasa gitu bang, karena Medan. iya Medan memang keras. Blur mukamu. Mukaku blur, woi. Udah nggak apa-apa lah. Oke, Suaranya yang Bang. penting, mukanya nggak perlu. Iya. Di zoom. Oke, udah kelihatan tuh kan, Bang. Kelihatan nih. Udah kelihatan kan? Jadi diam dulu, Bocah. Jadi teman-teman, halo. Kamu Ya. dengar? Dengar. Nggak suara? Dengar. Jadi teman-teman bisa lihat itu di situ ada gradasi warna yang pudar. Iya. Oke, Ah, lanjut. itulah, ya itu ada gradasi warna yang pudar tuh seperti itulah karakter ikan-ikan yang tidak real. Artinya apa? Artinya itu cungkil. Dicongkel. Spek ya berarti ya. Ini Ya, analisa. analisa bang, analisa. Jadi Oke, kan lanjut. tuh udah kelihatan tuh pola sisiknya. Jadi teman-teman bisa juga membandingkan galaksi Black Series yang kalian punya. Gitu. Ya. Jadi kalau galaksi yang sebenarnya itu nggak mungkin dia itu gradasi warnanya itu seperti itu bang. Dia warnanya langsung ke daging, pasti langsung hitam ke daging. Ya. Nggak mungkin ada pola seperti itu. Aku udah capek, aku balik ya. Lanjut. Ah, udah. Kalau analisa aku nih bang gitu. Ya, berarti dua orang analisa ini memberatkan Betafish IDM ya. Oke. Sekarang ingin bertanya, ada yang mau membela Betafish IDM atau enggak? Karena bela di soalnya nggak fair juga kalau enggak ada yang Enggak, kalau saya sih sebenarnya nggak perlu dibela juga Bang Den. Kan udah saya bilang, kalau ikan tuh hasil crossingan gitu aja. Iya. Realnya gitu loh. Ya udah, jadi kalau aku Uh-uh. bertanya balik, misalnya aku bertanya balik, Mm-mm. nah itu project itu udah kapan dibuat? Sejak kapan dibuat? Mana ikan itu? Itu saya suruh petani itu breed itu di bulan Desember. Desember. Tuh. Tahun Desember kemarin ini. Itu Baru kemarin ini. hasil silangan antara Hasil silangan dari apa namanya HM Samurai tadi itu, HM Black Mamba Samurai, sama tadi itu plakat apa namanya, plakat Cooper tadi. berarti Tuh. masih F1. Nah iya, sebenarnya kan ikan ini kan nggak dikeluarin, Le. Jadi ikan ini nggak dikeluarin karena kita ngelihatnya bagus, mungkin ada penghobi yang mau, bukan buat breeder sebenarnya. Ya, Tuh, oke. karena saya udah mencoba, nah itu tadi. Jadi secara rotasi F1 persilangan halal dengan plakat itu mustahil dapetin ekor dan anal seperti itu. Nih, ini analisa ya. Karena yang pertama tuh karena itu sedikit mustahil. Udah. Yang kedua berarti ini kan genetik cuman kau yang punya posisi saat ini. Iya. Ya kan? Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang lain yang punya ikan mirip sepertimu berarti gimana? Ya nggak masalah kalau saya. Kan saya ngomongin ikan saya gitu loh. Iya, maksudnya gini. Ini kan berarti kan ikan ini belum beredar gitu loh. Jadi hanya kau aja Belum. Jadi misalnya ada kata ada orang yang bisa punya ikan yang mirip seperti ini, apa tanggapanmu? Tanggapan saya sih gimana ya? Maksudnya kalau saya pribadi sih, ya itu tadi saya bilang berarti nggak masalah gitu loh. Maksudnya karena saya kan eksperimen gitu Le. Iya. Nah, jadi sebenarnya buat saya sendiri dan kebetulan saya ngelihatnya wah kayaknya bagus nih gitu loh. Mungkin ada penghobi yang mau gitu loh. Makanya saya bilang ini banyak yang nanya female-nya. Saya nggak keluarin nah itu tadi saya bilang takutnya kecewa gitu loh karena ini crossingan Le. Iya. Tuh, banyak yang minta female-nya. Jadi gini, maksudnya, jadi kalau dikatakan genetik itu kan nggak mungkin secepat kilat orang lain juga punya. Kalau ikan itu tidak akal-akalan, gitu maksudnya. Ya. Paham lah ya? Iya, paham. Kita semua paham kok di sini.
Jadi artinya artinya kita sama-sama belajar satu Ya. hal yang aku tangkap. Ternyata untuk ikan yang berbasic hitam itu ternyata proses crossing itu tidak mudah. Dan kalau memang akhirnya bisa terjadi sebuah penciptaan crossingan yang seperti ikan tadi, itu agak sulit. Dan bisa dibilang mustahil, begitu ya? Oke, berarti untuk bisa membuktikannya lebih jauh menurut Combat Beta, maka harus di-breed. Ya. Betul. Oke, kita sudah tangkap sampai di situ. Oke. Nah, sebagai pemilik ikan Betafish IDM sudah membela diri dengan menjelaskan dia berani bersumpah dan berani meyakini bahwa Iya, benar. Sampai kapanpun saya berani, benar. Tidak ada proses apalagi namanya istilahnya penyiksaan atau pencabutan. Iya, benar. Oke. Jadi kita harus sama-sama bisa menerima pendapat masing-masing ya. Artinya di sini kita harus bisa dewasa. Kita akan lihat pembuktian tapi mungkin tidak sekarang. Nanti kita tengok apakah bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak supaya jelas. Karena di sini benar ada nilai yang tercoreng, nilai yang coba diberikan oleh pemain daging hitam yang saya yakin para pemain daging hitam merasa bahwa loh kok semudah-mudah ini kalian bisa ngelakuin hal seperti itu kepada ikan itu dan kemudian semudah-mudah itu bisa menghasilkan avatar jenis yang bisa dibilang batik seperti itu gitu loh. Itu menjadi sebuah pertanyaan untuk semua orang juga. Oke? Ya. Oke, kalau gitu dari Combat Beta ada lagi sebelum saya akhiri? Ya itulah Bang, kalau aku bilang ya kita ini manusia ya. Ini udah agak putus-putus. Ya tadi lah kita ini manusia-manusia di Indonesia. Manusia di Indonesia ini ya jujur aja lah. Untuk kedepannya, untuk kalau memang hobi, jujur aja lah, udah. Jujur aja kita buat cupang-cupang Indonesia ini yang terbaik. Jangan dipaksa-paksakan, tukarbitan semuanya. Iya. Karena kita ini main cupang ini, kita bekerja keras loh Bang Gengsi. Iya, saya paham. Bekerja keras kita untuk menyaingi dunia. Tenang, jadi Bang. jangan... Saya ganti air aja, pinggang saya mau patah, Bang, cuma sehari. Saya paham. Jadi jangan dikotori oleh manusia yang memang hanya itu tadi. Yang mencari tahap apa, kita nggak tahu mencari apa segala macam itu. Jangan dicorengi seperti itu. Iya. Itu masukan di Om Beta. Nah, dari Kang Ujang sok. Kang Ujang, Kang Beta Sila jadi Kang Ujang lagi. Jadi kalau dari aku sih ini ikan kategori aneh Bang. Jadi pinter-pinter lagi lah buat teman-teman gitu. Lebih pinter lagi melihat ikan, lebih diperbanyak pengalamannya gitu. Jadi kalau ngasih edukasi itu edukasi yang benar. Karena terkadang orang baru main sehari 2 hari udah memberi edukasi. Karena kebanyakan edukasi salah. Jadi teman-teman semua lebih jeli lagi. Buat seller juga ya kalau memang ikan ini A ya harus A, jangan dikatakan B. Iya benar. Karena membuat ikan yang bagus itu sulit Bang. Ya, itu saya percaya. Makanya nilainya pun juga tidak mudah makanya itu yang suka saya kesal. Jadi membuat sebuah ikan yang sulit itu pengen dihargainya murah gitu. Kan itu kan susah, ada proses dan waktunya. Oke, ada lagi dari Combat Beta sama... Iya Bang, jangan lupa tuh naikin si Artana Betafish Bang. Ya, nanti setelah ini. Nanti saya turunkan berdua ya, kalau udah ya. Iya. Terima kasih Om Combat Beta, terima kasih juga Om Sila. Terima kasih. Assalamualaikum buat kalian. Waalaikumsalam. Salam. Woi, jangan lupa follow pansos aku. Oke, Betafish IDM. Ada keresahan nggak di dalam hati lu sekarang? Enggak. Kalau saya sih, ya itu tadi. Kalau saya meyakini karena ini yang saya punya gitu loh. Bang Den, jadi gimana ya, mau diapain pun ya itu mau gimanain pun ibarat kata kalau kepolisian itu mau diperbal gimana, kalau saya emang jujurnya begitu ya begitu gitu loh, mau gimana lagi gitu. Masa saya harus berbohong, ya kan? Saya harus berbohong gitu, kan enggak gitu loh.
Kan Iya. ini saya tadi Bang Denny kan temanya mau mengklarifikasi ikan yang saya kirim ke Bang Den, ya kan? Tuh awalnya kan, nah makanya saya jelasin gitu loh. Ya. Kalau gue pribadi bro, gue tadi kan udah Hmm, gue nggak ada masalah. Gue tidak ada hmm, ikannya itu mau digimanakan, gue tidak merasa rugi kalau gue. Tapi hmm. tang adalah pengkopekan ikan. Kenapa? Ya, Karena itu melanggar hak asasi ikannya, ya. Itu iya benar. Ada ikan ya. ada ini ya, ada hahaha namanya itu, Nggak boleh. hak asasi hewan, hahaha ya. Karena itu namanya menyiksa dan itu tidak baik. Itu emang bener Bang Den. Maksudnya saya aja ngelihatnya merinding gitu loh. Sampai di garis kayak tadi tuh kan tadi sore kan ada tuh fotonya yang Iya. dibikin-bikin nama kayak gitu kan kasihan gitu loh. Iya betul. Ini saya mau Nah ngundang itu maksudnya. Nuzaik ya, apa? Nuzaik ya, Nuzaik ya. Kalau mumpung kita masih ada waktu, Nuzaik ini adalah salah satu orang yang apalagi namanya bergerak di dunia percupangan yang cukup lama ya. Jadi kita dengar juga. Tapi semoga Beta Fish IDM kuat mentalnya, ya. Tenang. Enggak, ini kan maksudnya gini loh Bang Den. Temanya kan kita ini bukan berdebat gitu loh. Bang Den kan minta klarifikasi ikan yang dikirim gitu loh, punya saya. Bukan kita ngomongin ikan lain yang batik yang apa gitu loh. Itu maksud saya. Halo. Salam. Saya Denny. Assalamualaikum. Iya. Om, udah ngikutin dari tadi nggak? Halo. Waduh, Kedengeran nggak? jaringannya bos. Kedengeran Halo. nggak suara? Cek. Tes. Halo. Kedengeran kok. Kedengeran. Kedengeran nggak? Kedengeran. Suara saya? kedengeran Suara ya. Kedengeran nggak? Dengar. Tapi kayak robot suaranya. Kayak robot ya. Coba bentar. Gimana sekarang suaranya? Udah enak? Udah lumayan. Oke. Mungkin boleh dijelaskan mengenai tadi kalau udah ngikutin, monggo dijelaskan. Kalau saya sih sebenarnya lebih ke itu sih, maksudnya ini bukan soal itu lagi ya, maksudnya kayak sebenarnya praktek seperti itu kan bukan kali ini terjadi ya, maksudnya itu udah biasa dilakukan gitu loh. Seperti teman-teman kalau mau ngikutin kontes di kelas samurai atau mamba, Ya. itu biasa dilakukan. Kalau misalnya ada yang kurang rata atau gimana gitu ya. Jadi melihat ikan yang saat ini viral itu bukan menjadi hal yang baru lagi dan gak heran seperti itu ya, kurang lebihnya. Kemudian ini saran aja sih ya, saran aja buat Mas IDM. Iya. Ya, Kalau siap. kamu semakin menjelaskan itu, kamu akan semakin malu aja Bang. Ya terlepas itu kamu akan sampai nangis-nangis pun karena senior ini banyak ya. Jadi praktek-praktek seperti itu sudah dilakukan jauh dari tahun-tahun sebelum saya main juga sudah dilakuin seperti itu. Iya. Nah, saran saya mending kalau kita mempunyai angan-angan ya, inovasi ya, atau mempunyai sebuah mimpi ya, silahkan, nggak apa-apa. Tetapi ketika itu dampaknya akan menjadi besar negatifnya, itu menurut saya lebih dikesampingkan lagi seperti itu. Iya. Jadi halus ya. daripada diketawain sama senior, mungkin disudahi saja lah. Iya. Capek juga. Iya. Mas Ferdinand ini. Halo. Sinyalnya muter itu, Muter ya? Bang Den. Muter ya? Muter dia sinyalnya. Ya udah, kita turunin dulu. Nanti kita undang lagi kalau itu. Om Nuzaik, terima kasih banyak ya, ini soalnya agak nge-lag dia. Oke, siapa lagi yang... Jadi gimana? Kalau gue pribadi, jujur, gue sangat senang dengan edukasi ini karena akhirnya dari sini ada hal positif yang kita bisa ambil. Ternyata dunia percubangan begitu sangat peduli dan care
Sehingga Iya. sampai nonton begini banyak. Tapi untuk semua pihak jangan langsung main hajar dulu karena ini Mm-mm. harus dibuktikan dan juga tidak bisa langsung main tembak karena itu ada proses. Walaupun bagaimana beta IDM ini kan juga masih berhak untuk bisa membela diri gitu. Iya. Siap. Oke, dari Betavis IDM sendiri ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, itu aja pesan saya. Ya, sebagai orang yang bijak itu harus menerima pendapat orang lain gitu aja. Kalau saya kayak tadi pendapat dari Om Bet, dari Om Haris itu saya saya terima, tapi emang benar ikan saya kenyataannya tidak ada namanya congkel-congkel dan Ya. saya tegaskan lagi saya benar-benar murni itu crossingan. Jadi saya sekali lagi saya nggak berani namanya menyiksa hewan gitu loh. Siap. Karena begitu itu nggak bakal berkah juga Om Den gitu loh, apalagi ikan itu saya jual, hasil duit jualannya itu untuk keluarga saya gitu kan, jadi saya nggak mungkin lah gitu loh. Dan mungkin orang yang berprasangka buruk sama saya, kalau saya ada salah saya minta maaf. Kalau misalnya emang kalian nuduhnya saya itu emang ikan congkelan, saya minta maaf, tapi sebenar-benarnya itu ikan nggak ada sama sekali congkelan, dan mungkin saya bilang tadi itu adanya mutasi, saya nggak tahu namanya. Setiap ikan itu kan punya karakternya masing-masing gitu loh. Iya. Nah itu maksud saya itu begitu ya. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Ini 2629, saya nggak mau namanya ada salah kata, saya terus berdosa. Saya soalnya sedang menjalankan ibadah puasa gitu loh, untuk Ya. besok gitu. Ya. Jadi itu aja. Ini saya ngomong kebijakannya aja Om Den gitu loh. Siap. Kalau saya pribadi terima penjelasannya, saya masih belum sangka karena saya sendiri pun tidak tahu kebenarannya, maka kebenaran akan menjawabnya sendiri. Tapi satu Dan yang adalah keberanian dan pertanggungjawaban dari Betavis IDM untuk naik. Kan itu kita harus apresiasi karena itu perlu nyali dan keberanian. Masalah benar atau tidak nanti kita akan lihat dalam waktunya. iya siap. Siap. Oke. Ya. Dari Betavis IDM ada lagi? Ya mungkin begitu aja. Nah, kedua gini kok, makanya kemarin kan ada teman saya itu ngomong, ini maunya gimana, kodensunya gimana, biar enak ini, biar banyak ditonton orang juga. Nah, saya pribadi, saya bilang gitu loh, kan saya bilang sama si Dullah gitu kan, saya bilang, ya terserah Koden, kata saya bilang, kalau emang mau di refund, ayo gitu kan, karena saya juga jual tuh nggak ada paksaan gitu loh. Dan teman saya sendiri yang mengedarkan ikan itu gitu loh, maksud saya begitu. Tuh, Kalau itu maksud saya. Untuk pribadi, saya ambil ikannya, duanya saya balikan. Nah, saya sama sekali ikannya saya tidak jual, saya akan rawat sendiri. Saya mau lihat sampai di mana. Siap. Oke. Ya mudah-mudahan menjadi yang terbaik gitu aja. Ya itu sekali lagi saya minta mohon maaf ya untuk semua ini viewers seluruh Indonesia mungkin ya. Kalau saya ada salah kata, saya ada salah ucapan, saya ada salah gaya ataupun gimana, saya mohon maaf karena ini bulan puasa, bulan yang suci gitu ya. Saya nggak ada nggak ada yang mau ke depannya itu berprovokasi yang segala macam begini. Saya nggak mau gitu loh. Intinya gitu aja. Saya minta maaf sekali lagi gitu aja. Ya Betavis misalnya Siap. merugikan. Tadi keputusan saya untuk ikan ini saya tidak minta refund, ikannya tetap saya ambil, yang dua saya balikan. Siap. Dan untuk itu saya tidak jual ya. Terima kasih. Siap. Betavis Idea kita tepuk tangan. Terima kasih. Beraniannya. Ya. Thank you ya bro. Dadah. Siap. Terima kasih banyak ya Koden ya. Assalamualaikum untuk semuanya ya. Terima kasih banyak. Oke, tadi penjelasan panjang dari Betavis IDM, sudah ada juga penjelasan dari Combat Beta ya. Terus juga ada penjelasan dari Nuzaik juga sudah ada. Terus juga ada penjelasan dari Ashila, ya kan? Nah, monggo buat kalian semua sama-sama mengedukasi diri seperti tadi yang udah disampaikan. Karena sebenarnya masalahnya adalah kalau apabila ikan ini kemudian memang banyak yang mengalami penyiksaan
dan tujuannya adalah untuk mengkomersilkan ikan itu, akhirnya akan ada orang-orang yang memanfaatkan hal itu untuk mencari keuntungan, tapi dengan cara menyiksa ikannya. Itu sebenarnya satu poin. Nah, yang kedua adalah akan menyinggung pride dan harga diri serta warisan yang sudah dijaga oleh orang-orang yang bergerak atau petani-petani atau breeder yang bersusah payah membangun, menciptakan sesuatu breedingan dari jenis daging hitam. Ya, oke. Ada lagi? Ferdinand Jaya, naikin Ferdinand Jaya Koden. Ferdinand Jaya ini siapa? Aku kurang paham ini. SSD? Kalau SSD saya cabut atau kita lanjut? Lanjut atau cabut nih? Cukup? Udah berapa menit saya live? Hah? Wow, 1 jam lebih ya? Sudah lah ya, nanti kita lanjut lagi ya dengan pembahasan berikutnya ya. HBD Koden. Aku udah ulang tahun, Om. Oke? Bagaimana? Mau lanjut lagi pembahasan yang berikutnya atau kita selesai sampai di sini? Saya kasih waktu delay 10 detik ya. Nanti ya jangan dicampur-campur. Ya, Fayang Wu ya. Nanti kita undang lagi dengan pembahasan berikutnya yang menarik ya. Oke? Saya cabut dulu ya. Oke? Oke, nanti baru kita lanjut lagi ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Komet Beta, Sheila, Nuzaik, dan juga tadi Beta Fish IDM. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Cara matinya gimana sih?